Oke, kembali dengan Bu Ria. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan beberapa soal dan pembahasannya perhitungan harga atau nilai KC dan KP. Kita langsung ke soal. Suatu reaksi dengan persamaan laju V sama dengan K kali P kuadrat kali Q. Jika konsentrasi P dan Q diperbesar 2 kali, berapa kecepatannya atau kecepatan diperbesar berapa kali? Nah, ini masih sederhana ya. Kembali kita tulis ulang ya, persamaan lajunya K dikali P kuadrat dikali Q. Karena dia P dan Q diperbesar 2 kali, nah kita langsung tuliskan P-nya berarti 2 pangkat 2, Q-nya 2. Sehingga 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 berarti 8 kali diperbesar. Itu saja. 8 kali diperbesar ya. Kemudian nomor 2, dalam ruang volume 2 liter terdapat HI asam iodida ya, 2 mol, I2 0,25 mol, hidrogen 0,25 mol dalam suatu kesetimbangan. Sudah kondisi setimbang. Maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida. Pembentukan asam iodida. Ingat ya, asam iodida itu He. Iodium itu I2. Hidrogen di sini adalah H2 ya, gas hidrogen. Atau kalau kita tuliskan pembentukan Hi, berarti Hi-nya di kanan. Di kiri adalah H2 dan I2. Ini sudah kondisi setimbang. Saya singkat set ya, setimbang. 0,25 mol I2, 0,25 mol H2. Berarti kondisi setimbang. H2 0,25 mol, I2 0,25 mol, Hi 2 mol. Volumenya 5 liter. Ditanya harga KC, maka tetapan kesetimbangan berarti itu KC ya. Nilai KC ya, harga KC. Nah, kamu sudah tahu bahwa rumus KC adalah konsentrasi di kanan yaitu Hi ya. Nah, sebelumnya kita setarakan dulu ya. H di sini 2, I2 tentu supaya sama ini kita kali 2. Rumus KC adalah konsentrasi Hi pangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi H2, kebetulan ini semuanya koefisiennya 1. Ya. Karena udah kondisi setimbang, tinggal kita masukkan nilai zat pada kondisi setimbang. Nah, sehingga kita lanjut di sini bahwa KC adalah konsentrasi Hi. Konsentrasi itu mol per volume, berarti di sini 2 mol per volumenya 5 liter kuadrat dibagi H2 0,25 mol per 5 liter dikali 0,25 mol, kebetulan I2 0,25 dibagi 5 liter. Nah, kalau kita tuliskan ini kan 5 kuadrat sama aja 5 bisa kita coret ya. Sehingga kita hitung 2 kuadrat itu adalah 4, 2 kuadrat 4 dibagi 0,25 kali 0,25 0,625, atau di sini KC-nya sama dengan 4 dibagi 0,625 adalah 64. Nah, itulah harga KC-nya. Oke, kita lanjut. Diketahui reaksi kesetimbangan 2CO tambah O2 menjadi 2CO2. Dalam ruang 2 liter direaksikan 10 mol CO, 10 mol O2. Pada kondisi setimbang diperoleh 8 mol gas
CO2. Oke, kita bikin dalam bentuk tabel seperti yang tadi ya. Kita buat dalam bentuk tabel seperti yang tadi. Mula-mula bereaksi setimbang. Kita tulis lagi reaksinya, 2CO ditambah O2 menjadi, ini reaksi setimbangnya 2CO2. Kita tulis singkat ya, mula-mula bereaksi setimbang. Dalam ruang 2 liter direaksikan 10 mol CO, 10 mol O2. Itu artinya mula-mula. CO itu 10, O2 itu 10. Tentu ini belum ada. Pada kondisi setimbang CO2 8 mol. Artinya di sini ya, kondisi setimbang CO 8 mol. Ini yang diketahui ya, ini yang diketahui. Kalau kondisi setimbang CO2 8 mol, artinya CO2 yang bereaksi 8 mol ya. 8 mol. Kalau CO2 8 mol, tentu O2-nya berapa? Bisa kamu lihat perbandingan koefisiennya, ini 1, ini 2. Berarti O2-nya 1/2 kali 8, berarti ini 4. Kita kembali lagi ke sini. Berapa CO yang bereaksi? Karena koefisiennya sama-sama 2. Artinya kalau CO2 setimbang 8 atau bereaksinya 8, tentu CO-nya juga bereaksi 8. Sehingga pada kondisi setimbang CO awalnya 10, bereaksi 8 berarti berkurang. 10 kurang 8 berarti dia 2. Sementara O2 setimbang awalnya 10, bereaksi 4, berarti setimbang 10 dikurang 4 ya, 10 dikurang 4 berarti 6. Oke, CO setimbang 2 mol. O2 setimbang 6, CO2 setimbang 8. Kita masukkan ke rumus Kc. Kc itu konsentrasi di kanan. CO2, pangkatkan koefisien, dibagi konsentrasi CO, pangkatkan koefisien, dikali konsentrasi O2. Masukkan harga-harganya. CO2 8, bagikan volumenya 2 liter. 8/2 kita singkat ya. CO-nya 2/2. Nah, CO2 tadi ini tentu kita kuadratkan ya. CO juga dikuadratkan dikali O2 6/2. Ini tidak dikuadratkan. Nah, saya lanjutkan ke sini ya. Sehingga Kc sama dengan, ini kalau kita coret ini 2 kuadrat, ini 2 kuadrat. Tapi ini tetap 8 kuadrat 64 dibagi 2 kuadrat masih tetap 2 kuadrat, 6 dibagi 3 dibagi 2 3. Sehingga harga Kc-nya adalah 64 dibagi 2 kali 2, 4 kali 3 12. Sehingga harga Kc-nya berapa tuh? Harga Kc-nya adalah 5,3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Dalam satu ruang dicampurkan 4 mol PCl3, 4 mol Cl2 menurut reaksi. Setelah gas Cl2 bereaksi 25%, tercapai keadaan setimbang. Tekanan totalnya 3, maka harga Kp-nya ada berapa? Ini yang ditanya adalah Kp. Nah, sekarang kita tuliskan lagi dalam bentuk mula-mula bereaksi setimbang ya. Tuliskan PCl3 ditambah Cl2 menjadi PCl5. Kita tulis mula-mula bereaksi setimbang. PCl3 itu 4. Cl2 juga 4. Tentu ini belum ada. Setelah gas Cl2 bereaksi 25%, jadi Cl2 yang bereaksi
adalah 25%. Berarti 25 per 100 dari mula-mulanya. Cl2 berapa? Cl2 mula-mula 4. Berarti kali 4, tentu hasilnya adalah 1. Sehingga Cl2 yang bereaksi adalah 1. Kalau Cl2 yang bereaksi 1, tentu PCl5 yang dihasilkan juga 1. Kalau PCl5 yang dihasilkan 1, PCl3 yang bereaksi juga 1. Ya, berkurang 1. Ini berkurang 1. Ya, kalau di kiri tentu dia berkurang ya. 4 kurang 1 berarti setimbang ada 3. 4 dikurang 1 setimbang ada 3. Kemudian PCl5 setimbang adalah 1. Kalau kita jumlahkan ini, jumlahnya ini adalah 7. Sehingga kalau kita mau cari tekanan parsial dari PCl3 ya, kita cari misalnya P itu tekanan parsial. P dari PCl3 itu sama dengan mol PCl3 3 per totalnya 7 kali tekanan total. Tekanan totalnya 3 ya. Nah, itulah untuk PCl3 sehingga hasilnya ini 9/7. Karena Cl2 juga setimbangnya 3, nah, tentu tekanan dari Cl2 juga sama ya. 3/7 kali 3 artinya juga 9/7. Nah, kita cari tekanan dari tekanan PCl5. Nah, tentu sama dengan 1 per tekanan mol total 7 dikali tekanan totalnya 3 sama dengan 3/7. Oke. Sekarang kita hitung Kp, bahwa Kp itu adalah tekanan parsial di kanan. Ini PCl5. P dari PCl5 dibagi P dari PCl3 dikali P dari Cl2. Oke, kita masukkan angkanya. PCl5 3/7 dibagi PCl3 9/7 kali 9/7. 7-nya bisa kita coret 1 ya. Sehingga Kp adalah 3/9 kali 9 81/7 atau sama aja 7 naik ke atas 21 21/81. 21/81 ya, boleh kamu hitung sendiri nanti ya 0, berapa ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk nomor 5, harga Kc dari suatu reaksi 32. Kc-nya sudah diketahui, suhunya 27. Ditanya Kp, kamu udah tahu kalau Kc diketahui, Kp ditanya dan suhunya sudah ada, tinggal kamu masukkan rumus bahwa mencari Kp adalah Kc dikali R kali T pangkat delta N. Nah, kamu tahu mencari delta N di sini adalah molekul di kanan. Molekul di kanan 2 tambah 1 berarti 3. Molekul di kiri hanya ada 2. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kc-nya ada 32. R itu konstanta ya, 0,082. Suhu itu 27 tambahkan 273 ya. 27 tambah 273 ya, untuk Kelvin harus penambahan 273 adalah 300. Delta N-nya 1. Tinggal kita kalikan. 3 kali, kalikan dulu 0,082 kali 300 kalikan 32. Nah, berapa itu hasilnya?
Hasilnya ini 787,2. Jadi tinggal memasukkan rumus ke dalam KP sama dengan KC kali R kali T delta N. Untuk yang terakhir, peruraian FeCO3 dua kali menjadi FeO. Tekanan total 8 atm. Maka pada saat setimbang berapa harga KP? Perlu kamu pahami di sini bahwa mencari KP sama aja. Tekanan dibagi tekanan di kiri pangkatkan koefisien. Tapi ingat, karena di sini FeCO3 adalah solid, FeO juga solid, sehingga KP itu adalah langsung tekanan dari H2O, ya, tekanan parsial H2 dikali tekanan parsial CO kuadrat, ya. Karena hanya zat H2O dan CO yang gas. Sementara ini solid, jadi tidak diperhitungkan. Sekarang kita lihat di sini. H2O dan CO jumlah molekulnya H2O 1, CO-nya 1. Jadi N-nya ada 3. Sehingga kita cari tekanan dari parsial H2O adalah jumlah mol H2O. H2O koefisiennya 1. Berarti 1 per mol totalnya 3 kali tekanan total. Saya tulis di sini dia ya, saya ulang ya. Tekanan total, sehingga 1/3 tekanan totalnya 6 atm kali 6. Sehingga di sini pH2O adalah 2. Dengan cara yang sama kita cari tekanan dari CO, tekanan parsial CO. Koefisien CO-nya 2, per mol totalnya 3, berarti 2/3 kali tekanan totalnya 6. Sehingga ini harganya 4. Setelah dapat tekanan parsial H2O, tekanan parsial CO, tinggal kita masukkan ke dalam rumusan. pH2O 2, PCO, ya, tekanan parsial CO 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 kali 2 32. Itulah tekanan atau tetapan kesetimbangan dengan menggunakan tekanan, ya. Nilai sebenarnya atau harganya, ya. Oke. Ini soalnya masih sederhana. Semoga kamu paham. Oke, ya, terima kasih perhatiannya.